Arga duduk termenung di balik meja kerjanya yang berantakan. Matanya terpaku pada layar laptop yang menampilkan angka-angka merah membara. Di depan matanya terbentang laporan keuangan terakhir yang memperlihatkan penurunan drastis omzet perusahaannya. Sebuah kejutan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi secepat ini. Selama lebih dari 10 tahun ia membangun bisnis itu dengan penuh semangat dan perjuangan, menjadikannya salah satu pengusaha muda yang sukses dan dikagumi. Namun kini, semuanya seperti runtuh dalam sekejap, bagaikan istana pasir yang ditiup angin kencang. Semua bermula dari keputusan investasi besar yang diambilnya beberapa bulan lalu, penuh percaya diri bahwa langkah tersebut akan mengantarkan perusahaannya ke puncak kejayaan. Namun ternyata dunia bisnis tak pernah bisa diprediksi dengan pasti. Persaingan yang semakin tajam, kondisi pasar yang tidak stabil, hingga kesalahan kecil dalam manajemen modal membuat rencana ambisius itu berubah menjadi mimpi buruk. Arga berusaha keras untuk tetap fokus dan berpikir jernih. Tetapi tekanan luar biasa itu mulai menekan pikirannya. Ia melewati hari demi hari dengan perasaan kosong dan gelisah yang sulit diungkapkan. Setiap malam ia menghabiskan waktu sampai larut, memeriksa data demi data, mencoba merumuskan strategi baru untuk menyelamatkan perusahaan. Namun, semakin ia berusaha, semakin sempit jalan keluar yang tersedia. Pelan tapi pasti, kebangkrutan itu mulai menyelinap, menghantui pikirannya tanpa henti seperti bayangan gelap yang mengekang jiwa. Pada suatu pagi yang dingin, Arga menerima kabar dari bank bahwa pinjaman terakhir yang diajukan ditolak. Tak ada lagi ruang bagi dirinya untuk mengulur waktu atau mencari tambahan modal. Semua investor pun mulai mundur satu persatu, kehilangan keyakinan terhadap usaha yang sedang dijalankannya. Ia merasa seperti digiring ke sudut lapangan, tanpa ada jalan untuk melangkah lagi. Berat beban itu berada di pundaknya, bukan hanya sebagai seorang pengusaha, tetapi juga sebagai kepala keluarga yang harus menjaga martabat dan harapan orang-orang terdekatnya. Dalam kesendirian ruang kantornya, Arga merasakan seperti ada sesuatu yang retak dalam dirinya. Perasaan gagal bukan hanya soal materi, tapi juga harga diri dan impian yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Rasa malu mulai merayapi hati, menggerogoti semangat dan keyakinannya. Ia menangkap bayangan masa depan yang suram dan ketidakpastian yang menyesakan. Bagaimana jika semua harapan itu benar-benar hilang? Bagaimana jika dirinya harus mengakui kekalahan yang begitu besar ini? Arga mencoba menguatkan hati, menepis rasa putus asa yang datang menyerbu. Ia berbisik dalam hati bahwa ini bukan akhir, bahwa masih ada jalan untuk bangkit kembali. Namun, suara-suara negatif dan kegelisahan dalam pikirannya lebih kuat, membuat hari-harinya berubah menjadi perang batin yang melelahkan. Setiap detik seolah menjadi beban berat yang menekan jiwa hingga hampir pecah. Ia merasakan gejala stres yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Sering pusing, sulit tidur, dan mood yang berubah-ubah tanpa alasan jelas. Dini hari menjelang, ia masih duduk di kursinya dengan kepala tertunduk, menatap kosong ke layar yang mulai redup. Air mata akhirnya jatuh perlahan, tanpa bisa ia tahan lagi. Tangisan itu bukan sekadar kesedihan, melainkan pengakuan bahwa Arga sudah di ujung jalan, hampir hancur oleh kenyataan yang ia hadapi. Selama ini ia dikenal sebagai sosok tegar yang mampu memimpin dan memotivasi banyak orang, tapi kini ia merasa rapuh, kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kegagalan yang menerpanya bukan hanya sebuah kejadian bisnis, melainkan juga ujian berat yang meruntuhkan segala hal yang ia yakini. Ia memikirkan tentang keluarganya, terutama sang ibu yang selalu menjadi sumber kekuatannya sejak kecil. Wajah ibunya muncul di benaknya, bayangan kelembutan dan kasih sayang tanpa syarat yang selalu menguatkan saat dunia terasa menindas. Rasa bersalah mulai muncul, karena ia takut tidak bisa lagi memenuhi janji-janji yang pernah ia buat kepada ibunya, tentang masa depan cerah dan kebanggaan keluarga. Malam itu Arga memutuskan untuk tidak tinggal diam lebih lama. Meski hatinya berat dan pikirannya penuh kekacauan, ia tahu satu hal pasti, ia harus pulang ke rumah. Bukan untuk menunjukkan kegagalan, tapi untuk mencari tempat yang masih memberinya harapan, tempat hatinya bisa kembali tenang dan penuh kasih. Ia bertekad untuk menghadap ibunya, meski rasa malu dan takut menghantuinya. Sebelum meninggalkan kantor, Arga menatap ruang kerjanya yang kini sepi dan sunyi. Semua barang,
dokumen, dan kenangan yang tersimpan seolah menjadi saksi perjalanan panjang yang kini berada di titik terendah. Dengan langkah berat, ia mengunci pintu dan melangkah keluar, membawa beban kehidupan yang terasa semakin tidak tertahankan. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya belum berakhir, malah justru baru akan dimulai dari sini. Perjalanan pulang itu dipenuhi oleh kesunyian dan lirih doa yang terucap dari bibirnya. Air mata yang mengalir di pipinya tak bisa ia bendung lagi, karena di balik semua itu ada rasa ingin kembali menemukan arti kehidupan yang sejati. Pengalaman pahit itu menjadi sebuah titik balik yang tak terelakkan, membuka jalan bagi Arga untuk menyadari bahwa selain materi dan kesuksesan, ada hal lain yang jauh lebih penting untuk dijaga. Rasa cinta, pengampunan, dan ketulusan hati yang hanya bisa dia dapatkan dari ibu dan keluarga. Dengan kepala menunduk dan hati yang berat, ia melangkah terus, mencari cahaya harapan yang tersisa. Sadar atau tidak, malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang seorang pengusaha yang hampir kehilangan akal sehatnya, namun juga membuka peluang untuk menemukan kekuatan baru yang mampu mengubah segalanya. Malam itu terasa begitu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dan gemerlap yang biasa mengelilingi hidup Arga. Ia memilih untuk tidak tidur, membiarkan pikirannya berputar tanpa henti, membawa beban yang semakin berat di dada. Setiap sudut ruangan seolah memantulkan kembali kekhawatirannya, membuat keputusasaan semakin memburu. Tak ada teman, tak ada suara yang mampu meredam deru kecemasan yang melonjak di dalamnya. Hanya ada kesendirian, menemani pergulatan jiwa yang hampir mencapai titik puncak. Arga duduk terpaku di bangku dekat jendela, menatap langit malam yang gelap pekat. Bintang-bintang yang biasanya memberi harapan kini seakan tak bercahaya bagi dirinya. Ia merasa seperti terperangkap di ruang tanpa pintu, di tengah badai yang tak kunjung reda. Pikiran-pikirannya berisik. Ia mengingat semua keputusan yang pernah diambil, menilai kembali langkah demi langkah yang membawanya ke jurang kegagalan. Rasa bersalah mulai merayap masuk, menyiksa perlahan. Apa aku terlalu sombong? Gumamnya lirih. Apakah aku buta hingga tak menyadari tanda-tanda kehancuran sejak lama? Bayangan masa lalu muncul satu persatu, dengan detail yang tajam dan menyakitkan. Arga mengingat bagaimana dulu ia bermimpi besar, penuh semangat untuk membangun usaha yang tak hanya menguntungkan, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Ia teringat malam-malam tanpa tidur saat mulai merintis, saat berjuang dari nol dengan kerja keras dan tekad bulat. Namun kini, semua itu tampak seperti kenangan yang jauh dan tak berdaya menghadapi kenyataan pahit ini. Seakan sesuatu yang dulu membangunnya kini berbalik menjeratnya sendiri. Dalam perenungan panjang itu, ia juga mulai melihat wajah para orang terdekat yang pernah ia kecewakan. Para karyawan yang kehilangan pekerjaan, investor yang dirugikan, teman dan kolega yang kini menghindar. Semua hubungan yang pernah dibangunnya terasa seperti terputus tanpa harapan. Kegagalan bukan hanya kehilangan materi, tapi juga reputasi dan kepercayaan yang sulit diperbaiki. Arga merasakan betul sepinya dunia ketika status dan keberhasilan lenyap seketika. Kepala menunduk, ia mengusap wajah yang lelah. Segala usaha yang dilakukannya selama ini terasa sia-sia. Ia hampir menyerah membiarkan dirinya tenggelam dalam lumpur duka dan penyesalan. Namun ada satu hal yang masih keras menempel di dalam hatinya. Sesuatu yang menjadi wajar sekaligus menyakitkan. Rasa takut akan masa depan dan ketidakpastian yang menanti. Bagaimana jika kelak hidupnya tidak memiliki tujuan? Bagaimana jika ia gagal menjadi pelindung keluarganya? Dalam kesendirian yang mendalam itu, Arga mulai merasakan gejala mental yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Kepala terasa berat dan pusing tidak tertahankan. Kadang dada sesak seolah ditekan beban tak kasat mata. Tidurnya terganggu oleh mimpi buruk yang berulang tentang kehancuran dan ketidakberdayaan. Sensasi seolah seluruh dunia sedang meruntuhkannya tanpa ampun membuatnya hampir kehilangan akal. Jiwanya terasa rapuh. Namun, di tengah pergolakan itu, ia sadar bahwa itu adalah sinyal dari tubuh dan pikirannya untuk berhenti sejenak, merenung, dan mencari jalan keluar. Di titik itulah, Arga mulai mencoba berbicara pada dirinya sendiri. Dengan suara lirih dan penuh keraguan, ia menanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan, apa yang perlu diperbaiki dalam dirinya agar mampu bangkit kembali.
Ia menyadari bahwa selama ini terlalu fokus pada keberhasilan materi dan penilaian orang lain sehingga melupakan hal terpenting, keseimbangan batin dan kekuatan dalam diri. Malam itu menjadi arena pertempuran pikiran yang paling berat, di mana Arga menghadapi bayang-bayangnya sendiri yang penuh ketakutan, rasa malu, dan penyesalan. Dalam hening itu, ia mengingat ibu yang selalu menjadi tempat berlindung, yang meskipun tak pernah banyak bicara, selalu menyimpan doa dan harapan besar untuknya. Ia teringat cara ibu memandangnya dengan mata penuh kasih sayang tanpa syarat, meski tahu badai yang sedang dihadapi. Bayangan itu membawa kehangatan yang lembut dan sekaligus membakar semangat yang hampir padam. Arga sadar, mungkin pulang ke rumah bukanlah tanda kekalahan, melainkan titik awal untuk mencari kekuatan baru yang selama ini tersembunyi. Sekalipun rasa malu masih mengikat erat, malam itu ia mulai mempersiapkan diri untuk kembali pada akar kehidupannya, tempat di mana cinta dan pengampunan bisa menjadi obat luka terdalam. Dalam pergolakan emosional itu, sesuatu di dalam dirinya mulai menggerak, sedikit demi sedikit mengukir harapan kecil yang perlahan tumbuh di antara kepingan patah. Ia memutuskan untuk tidak terus-terusan larut dalam kesedihan dan ketakutan, tapi mencari jalan untuk memperbaiki keadaan, bagaimanapun sulitnya. Ketika fajar mulai menyaputkan sinarnya perlahan di balik cakrawala, Arga masih bertahan dalam kesunyian kamarnya. Ia tahu bahwa perjuangan belum usai, malah baru dimulai. Namun kini ia membawa bekal baru, kejujuran tentang kegagalan dan keberanian untuk meminta maaf serta menerima bantuan, terutama dari ibu yang selalu menunggu. Belajar menyerah bukan berarti kalah total, melainkan langkah penting untuk bangkit dengan cara yang lebih benar dan penuh kesadaran. Lamunannya terganggu oleh suara telepon yang bergetar di meja. Sejenak ia ragu untuk menjawab, tapi akhirnya mengangkat dengan tangan gemetar. Dari ujung sana, suara seorang teman lama terdengar lembut menguatkan, menawarkan bantuan dan dukungan. Detik itu Arga tersadar, dia bukan sendiri dalam menghadapi semua ini. Ada orang-orang yang masih mempercayainya dan bersedia membantunya bangkit. Perlahan, segalanya mulai tampak sedikit lebih ringan. Rasa putus asa masih ada, tapi tidak lagi memenjarakan jiwa. Arga menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan semua sisa kekuatan yang ada. Ia tahu akan banyak tantangan menanti esok hari, tapi kehadiran teman, keluarga, dan terutama kepercayaan yang mulai tumbuh kembali memberinya harapan untuk bertahan. Seiring cahaya pagi semakin terang, Arga berdiri dan menatap dirinya di cermin. Wajah yang lelah dan penuh luka itu masih mengandung jiwa pejuang yang enggan menyerah. Pesan terpenting malam itu jelas. Kekuatan bukan hanya tentang meraih sukses, tapi juga tentang mampu jatuh dan bangkit kembali, belajar dari kesalahan, dan bersujud menerima kelemahan demi menemukan jalan keluar yang sebenarnya. Sebuah awal baru yang penuh makna. Langkah kaki Arga terasa berat saat ia meninggalkan gedung kantornya malam itu. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, seakan menambah beban yang telah lama menekan hati dan pikirannya. Ia berjalan dengan tatapan kosong, menghindari sorot lampu jalan yang terang, seolah dunia di luar ingin memperlihatkan betapa kecil dan rapuhnya dirinya saat ini. Setiap langkah yang diambil terasa seperti tarikan gravitasi yang lebih kuat daripada biasanya. Lehernya menunduk, tubuhnya membungkuk. Namun di dalamnya ada niat yang kuat untuk kembali ke tempat yang pernah menjadi pangkal semangatnya dulu. Perjalanan menuju rumah orang tuanya bukanlah sebuah keputusan besar secara fisik, tapi terasa seperti perjalanan ratusan mil secara emosional. Kenangan akan masa kecil yang penuh kasih sayang dan kehangatan mengalir deras di benaknya. Ia teringat aroma masakan ibu, sapaan lembut yang selalu menenangkan, serta senyuman yang mampu menghapus semua duka. Namun malam ini, ia hanya bisa berdamai dengan bayangan-bayangan itu sambil menahan gejolak perasaan yang bercampur aduk, malu, takut, rindu, dan sekaligus harapan. Mobil yang ia tumpangi melaju pelan melewati jalanan sepi, dan setiap detiknya terasa seperti memperdekat jarak antara dirinya dengan tempat perlindungan satu-satunya yang kurasa masih tersisa, rumah ibu. Meski ia tahu ibunya menantikan kepulangannya, Arga belum siap sepenuhnya untuk menghadapi tatapan penuh harap dan sekaligus iba dari sang ibu. Rasa takut akan penghakiman dan kekecewaan ibunya membuat dadanya sesak. Namun ia tahu, tak ada jalan lain kecuali kembali dan menghadapi semuanya dengan lapang dada.
Setibanya di halaman rumah, suasana sunyi menyambutnya. Semua terasa begitu familiar dan sederhana, jauh dari kemegahan dan hiruk-pikuk kota besar yang dulu menjadi simbol keberhasilannya. Ia melihat pintu kayu yang sudah sedikit usang, jendela dengan tirai tipis yang bergoyang ringan diterpa angin malam. Suara jangkrik terdengar bersahutan di kejauhan, menciptakan kesunyian yang mendalam. Arga berdiri di depan pintu, mengambil napas panjang dan menguatkan hati. Ini saatnya, gumamnya pelan. Ketukan di pintu kecil itu lebih dari sekadar isyarat. Itu adalah sebuah pengakuan tentang apa yang sedang ia rasakan. Pintu terbuka perlahan, dan sosok ibunya terlihat dengan mata yang penuh kehangatan walau terselip kecemasan. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap ribuan kata tak terucap mengalir di antara mereka. Arga menundukkan kepala. Air mata mulai menetes. Ia tak mampu berkata-kata. Ibunya meraih tangannya dengan lembut dan membawanya masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu yang sederhana, mereka duduk berhadap-hadapan. Arga merasakan detak jantungnya seakan berlari liar sementara pikirannya kacau oleh rasa malu dan penyesalan. Ibu diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Nak, aku sudah tahu soal semua ini dari berita dan teman-teman. Tapi kau harus tahu, Ibu tetap di sini untukmu." Kalimat singkat itu menyentuh hati Arga lebih dalam dari apapun. Ia menundukkan diri, tangisnya pecah tak tertahan. Dengan suara yang hampir bergetar, Arga mulai bercerita tentang kegagalan yang menimpanya, tentang bagaimana ia berjuang namun akhirnya kalah melawan arus yang terlalu kuat. Ia mengungkapkan konflik batinnya, betapa tekanan itu membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Ia merasa begitu hina dan takut menjadi beban bagi keluarganya. Satu persatu kata itu terungkap dalam tangisan yang menggugah. Ibunya mendengarkan dengan sabar, memberikan sentuhan lembut pada punggung Arga setiap kali isak tangisnya menghancurkan keheningan. Malam itu menjadi saksi perjuangan batin yang paling berat baginya. Ia merasa seolah telah kehilangan semua kekuatan, dan hanya dengan bersujud di hadapan ibunya, hatinya merasa sedikit lega. Sujud itu bukan sekadar bentuk penyesalan, tapi sebuah permohonan agar diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ibu memeluknya erat, seolah ingin menyampaikan bahwa tidak ada kegagalan yang lebih besar dari kasih sayang seorang ibu. Arga juga menceritakan bagaimana selama ini ia menyembunyikan beban berat tersebut dari keluarga dan teman-temannya. Ia terus berusaha tampil kuat dan tegar, tapi kenyataannya, di balik topeng itu, pikirannya dipenuhi kecemasan dan kekacauan. Ia mengaku bahwa tekanan yang membengkak membuatnya sulit tidur, sulit bernapas, dan perlahan-lahan melemahkan jiwanya. Ia takut tidak bisa bangkit lagi tanpa dukungan dan kasih sayang keluarga. Ibunya membisikkan kata-kata pelipur lara yang selama ini tak terdengar oleh Arga, menyentuh bagian terdalam hatinya. Kegagalan pernah datang, tapi itu bukan akhir segalanya. Yang penting adalah bagaimana kau bangkit dan belajar darinya. Kata-kata itu seperti angin sejuk yang meluruhkan beban berat dan membuka jalan baru dalam pikirannya. Rasa takut dan malu berangsur larut, diganti oleh keyakinan bahwa ia tak sendirian. Sambil duduk di ruang tamu yang sederhana, mereka membicarakan langkah-langkah ke depan. Ibunya memberikan saran dan motivasi, mengingatkan Arga bahwa kekuatan terbesar ada pada hati yang tidak pernah menyerah. Ia menasihati anaknya untuk memulai lembaran baru, tidak dengan kebangkrutan materi, tapi dengan jiwa yang lebih lapang dan pengalaman yang berharga. Arga merasa beban sedikit terangkat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, harapan mulai tumbuh di dalam dadanya. Di tengah suasana hangat itu muncul rasa syukur yang begitu mendalam. Arga menyadari bahwa pulang ke rumah ibu bukanlah tindakan mundur, melainkan langkah berani untuk memperbaiki diri dan menemukan kekuatan baru. Ia berjanji akan mengubah diri, berusaha lebih keras sekaligus belajar menerima keterbatasan dan kesalahan. Ia tahu perjalanan ke depan akan penuh liku, tapi kesempatan untuk memulai kembali kini ada di depan matanya. Malam semakin larut, dan ketika Arga hendak beristirahat, ia duduk sejenak di dekat jendela yang menghadap ke halaman rumah. Ia menatap langit yang gelap, dan kini bukan lagi dengan tatapan kosong, melainkan dengan keinginan kuat untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan hidup. Tangis dan sujudnya berbalik menjadi doa dan tekad yang menguatkan. Dalam keheningan itu pula,
Konflik batin yang hampir membuatnya gila mulai mereda. Ia merasakan damai yang lama hilang, ditemani kasih yang tak berubah dari seorang ibu. Rasa malu perlahan digantikan oleh keberanian dan ketulusan hati. Arga tahu bahwa dirinya tidak akan berjalan sendiri. Ada rumah, ada keluarga, dan terutama ada cinta yang menjadi fondasi terpenting untuk membangun kembali masa depannya. Keesokan harinya, Arga bangun dengan semangat baru. Ia telah melewati malam yang paling gelap dan menemukan sinar harapan yang tersembunyi. Momen sujud dan tangis bersamanya ibu tadi malam menjadi titik balik yang tak terlupakan. Kini, dia siap membuka lembaran baru, membawa pelajaran berharga dari kegagalan dan kekuatan cinta keluarga. Namun, ia juga tahu tantangan yang lebih besar masih menanti, dan ia harus siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Sesampainya di rumah ibunya, Arga merasa ada gelisah yang mendalam berkecamuk di dalam hatinya. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar, masuk ruang tamu yang tampak hangat dan penuh kenangan. Ibu sudah menunggunya dengan muka penuh kasih. Namun ada kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Arga tahu ia tak bisa menahan lagi amarah diri dan air mata yang selama ini terkumpul. Dalam sekejap perasaannya meledak, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia jatuh berlutut di depan ibunya. Sujud yang ia lakukan bukan hanya simbol penyesalan, tapi juga cara untuk menghapus luka yang menganga dalam kehidupan dan pikirannya. Tubuhnya bergetar hebat, dan air mata terus mengalir membasahi lantai kayu rumah sederhana itu. Ibunya hanya diam, mengusap kepala Arga dengan penuh kelembutan. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya keheningan dan rasa yang sulit diungkapkan. Arga merasakan seolah beban bertonton yang selama ini menindih dadanya perlahan mulai terangkat. Malam itu, waktu seakan berhenti. Hanya ada dua insan yang saling merasakan luka namun penuh pengertian. Arga menghisap napas dalam-dalam, mencoba menyatukan kepingan harapan yang tersisa. Semua penyesalan tentang kekalahan bisnis, kehancuran mimpi, tekanan mental, dan segala kekecewaan yang dirasakan mengalir dalam bentuk kata dan tangisan. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu keras pada diri sendiri, dan kini sadar bahwa menerima kelemahan adalah langkah pertama untuk bangkit. Ibunya perlahan mulai berbicara, suaranya lembut namun tegas. Ia mengingatkan Arga tentang makna sejati sebuah kegagalan dan arti keberanian yang sesungguhnya. Nak, tidak ada seorang pun yang lahir dan langsung sempurna. Kesalahan adalah guru yang seringkali paling kejam, tapi juga paling bijak, ujar ibu dengan mata berkaca-kaca. Kalimat itu seperti meniupkan semangat baru, meruntuhkan tembok keputusasaan yang selama ini membelenggu. Di antara hening dan isak tangis, Arga mengurai satu persatu kejadian yang membuat pikirannya kacau. Ia bercerita tentang tekanan dari investor yang tak memberi kesempatan lagi, kekecewaan pelanggan, dan bagaimana rasa takut kehilangan segalanya membebani jiwanya setiap hari. Ia tidak sungkan mengakui bahwa terkadang ia merasa begitu sendirian, bahkan ketika berada di tengah keramaian. Perasaan itu semakin lama semakin menghisap kekuatannya, dan membuatnya nyaris kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ibunya memegang tangannya erat, menggenggam dengan penuh kehangatan. Ingatlah, nak, bahwa kau tidak pernah sendiri. Keluarga ini selalu ada, lebih dari apapun. Tuhan juga selalu mendengar doa hambanya yang bersujud dengan tulus seperti kamu. Ucapan itu meluncur dari hati ibu, yang sepanjang hidupnya mengajarkan arti ikhlas dan ketegaran dalam menghadapi liku kehidupan. Dalam remang lampu ruang tamu, sujud Arga berubah menjadi momen penghapus luka yang sangat dalam. Ia tidak hanya meminta ampun pada ibunya, tapi juga pada dirinya sendiri atas segala kesalahan dan kegagalan. Rasa takut yang dulu menghantuinya pelan-pelan berubah menjadi keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ia berjanji dalam hati untuk belajar dari kegagalan ini dan memperbaiki diri. Ia sadar bahwa yang terpenting bukanlah bersujud sebagai tanda menyerah, tapi sebagai awal dari sebuah perjuangan baru. Setelah beberapa lama, Arga bangkit perlahan, masih dengan sisa air mata di wajahnya. Ia peluk ibunya erat-erat, seperti memohon kekuatan untuk tidak menyerah pada keadaan. Ibunya membalas pelukan itu dengan kehangatan yang mampu mencairkan segala ketegangan dan kekhawatiran yang selama ini tersembunyi.
Rasa cinta dan pengampunan yang tulus membuat Arga merasa seolah berada di rumah bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam kedamaian jiwa. Malam itu mereka berbicara panjang lebar tentang apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi krisis ini. Ibunya menawarkan dukungan tanpa syarat, siap menjadi sandaran untuk Arga dalam melewati badai yang masih panjang. Tidak hanya bicara tentang bisnis, tapi juga tentang bagaimana menjaga kesehatan mental dan spiritual, agar Arga mampu bertahan dan bangkit. Ia ingatkan pentingnya doa, ketabahan, dan ketulusan hati supaya semua beban yang berat bisa terasa lebih ringan. Arga mengerti bahwa malam ini hubungan antara dia dan ibunya semakin erat. Ia belajar bahwa bersujud tidak selalu soal meminta ampun dari Tuhan, tapi juga merendahkan diri di hadapan orang yang sangat dicintai, yang memberikan kekuatan tanpa syarat. Rasa malu dan gengsi yang pernah menghalangi kini harus dilepaskan, diganti dengan ketulusan dan keikhlasan yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, suasana hati Arga mulai berubah menjadi lebih tenang. Ia mulai menerima kenyataan bahwa kegagalan ini adalah bagian dari proses hidup yang harus dilalui dengan sabar. Ia juga mulai merasakan bahwa tidak masalah untuk menjatuhkan diri sejenak asal kemudian bangkit dengan niat yang lebih kuat. Dalam diam, ia menyadari betapa pentingnya peranan keluarganya, terutama ibu yang selalu menjadi tempat berlabuh. Ketika fajar mulai menyingsing, Arga duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai terang. Ia mengambil napas dalam dan membiarkan hatinya berbisik bahwa ia siap melanjutkan perjuangan. Sujud itu akan menjadi kenangan paling mahal yang mengingatkannya bahwa di titik terendah sekalipun, ada jalan pulang yang memberikan harapan. Arga berjanji, ia tidak akan membiarkan kegagalan menghancurkannya, tapi justru memperkuat semangat dan keinginannya untuk menjadi lebih baik. Malam yang dipenuhi tangisan dan sujud berubah menjadi awal pembebasan. Arga merasa beban berat yang menyesakkan dada perlahan menghilang, tergantikan oleh rasa syukur dan kepercayaan baru terhadap masa depan. Ia tahu bahwa tidak ada kesuksesan yang datang tanpa pengorbanan dan air mata, dan ia kini siap melangkah kembali, membawa pengalaman berharga itu sebagai bekal untuk perjalanan yang akan datang. Di depan ibu yang tersenyum lembut, Arga menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dalam pelukan kasih sayang, ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dari materi atau jabatan, melainkan dari hati yang mampu menerima kekurangan dan perbaikan diri. Ia sadar bahwa meski bisnisnya hancur, ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu cinta dan pengampunan yang menjadi landasan dari setiap langkah hidup yang ingin ia bangun kembali. Suasana di ruang tamu rumah ibu malam itu terasa hikmat dan penuh kehangatan. Setelah lelah bersujud dan menangis memohon pengampunan, Arga duduk kembali menghadap sang ibu dengan tatapan yang masih bercampur antara rasa penyesalan dan kekhawatiran mendalam. Perlahan, ibu mulai membuka pembicaraan dengan suara lembut, hampir seperti menghela napas panjang yang selama ini terpendam dalam hatinya. Aku tahu selama ini kau menyimpan sesuatu yang membuatmu begitu berat dan nyaris kehilangan arah. Nak, kata ibu sambil menggenggam tangan Arga dengan hangat. Arga menatap ibu dalam keheningan, tahu bahwa kata-kata itu bukan sembarang. Ada rahasia yang selama ini menjadi beban tersendiri dan membuatnya hancur hingga nyaris gila. Ia sulit mengungkapkannya karena campuran antara rasa malu dan takut mengecewakan. Namun kini, berhadapan dengan kasih sayang ibu yang tulus, ia merasa tergerak untuk berbagi. Dengan suara hampir berbisik, Arga mulai menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di balik rontoknya usahanya. Ia mengaku bahwa runtuhnya bisnis itu bukan hanya akibat kesalahan strategi atau kondisi pasar yang sulit, tapi juga karena pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang dipercayainya. Seseorang yang selama ini dianggap teman dekat dan partner bisnis, ternyata mengambil keuntungan sendiri hingga melemahkan posisi perusahaan. Pengkhianatan ini membawa dampak besar yang meruntuhkan semua usaha keras Arga dalam waktu singkat. Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca mendengar cerita anaknya. Ia tahu betul bahwa luka yang dialami Arga bukan sekadar kegagalan finansial biasa, tapi sebuah pengkhianatan berat yang mengoyak kepercayaannya. Ia memegang wajah Arga dengan tangan yang lembut, seolah ingin menyampaikan bahwa dia tetap ada di sisi anaknya, apapun yang terjadi. Nak, pengkhianatan itu memang menyakitkan. Tapi ingatlah, ia tidak mendefinisikan siapa dirimu sebenarnya, ucap ibu dengan suara penuh penguatan.
Arga menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri di tengah cerita yang menumpuk beban itu. Ia menjelaskan bagaimana situasi itu membuatnya terjebak dalam pusaran pikiran gelap, di mana ia mempertanyakan semua keputusan yang pernah diambil dan bahkan mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Ia merasa seperti terjatuh ke jurang yang dalam, dan hampir tidak ada harapan untuk naik kembali. Tekanan tersebut bukan hanya membuatnya tenggelam dalam kesedihan, tetapi semakin mendekatkannya pada titik kehilangan kendali atas pikirannya. Dalam pengakuannya, Arga juga mengungkapkan rasa frustrasi yang dalam karena pengkhianatan itu datang dari orang yang paling ia percayai. Ia bercerita tentang konflik batin yang berkecamuk, bagaimana ia sulit menerima kenyataan bahwa orang yang dianggap sekutu malah menjadi musuh tersembunyi. Kekecewaan itu terasa lebih pahit daripada kegagalan bisnis yang dialami. Bahkan saat berusaha bangkit, ia dihadapkan pada ketidakpastian dan rasa was-was yang menghantui setiap langkahnya. Ibu menanggapi dengan penuh pengertian. Ia mengingatkan Arga agar tidak membiarkan pengkhianatan orang lain menjadi penentu akhir hidupnya. Anak, hidup memang penuh liku dan kadang kita harus menghadapi orang-orang yang tak setia. Tapi jangan sampai itu membuatmu kehilangan jati diri dan harapan. Apa yang kau alami sekarang hanyalah cobaan untuk menguji keteguhan hatimu, pesan ibu dengan mata basah. Kata-kata itu membangkitkan kembali sedikit cahaya dalam hati Arga yang hampir padam. Arga merasakan sepotong kekuatan mulai tumbuh kembali. Ia sadar bahwa selama ini terlalu fokus pada kegagalan dan rasa sakit tanpa memberi ruang untuk penyembuhan. Ia pun mulai melihat sisi lain dari kejadian ini, bahwa ia punya kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan membangun kembali dengan lebih bijaksana. Namun, untuk melangkah maju, ia harus ikhlas melepaskan kepahitan dan menerima bahwa terkadang manusia hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri, bukan orang lain. Dalam suasana hangat itu, ibu juga berbagi kisah hidupnya sendiri, tentang masa-masa sulit dan pengorbanan yang tak sedikit demi anak-anaknya. Ia mengingatkan bahwa keteguhan dan kesabaran adalah kunci utama untuk melewati segala ujian. Ia menanamkan nilai bahwa jiwa yang kuat lahir dari pengalaman dan ketulusan hati yang tidak mudah patah oleh persoalan duniawi. Cerita ibu menjadi inspirasi tersendiri bagi Arga, menambah kekuatan batin yang ia cari selama ini. Pembicaraan berlanjut hingga larut malam. Arga merasa lega bisa membuka semuanya, meluapkan perasaan dan rahasia yang selama ini membebaninya seorang diri. Ia sadar bahwa di balik duka dan pengkhianatan ada pelajaran berharga yang harus disyukuri. Ibu menjadi tempat terbaik untuk menyimpan semua rasa itu, karena tanpa syarat ia memberikan cinta dan pengertian yang meneduhkan jiwa. Di saat yang sama, Arga menyadari bahwa penyembuhan batin bukan hanya soal mengungkapkan rahasia, tapi juga soal menerima keterbatasan dan memaafkan diri sendiri. Ia mulai belajar untuk tidak menyesali masa lalu secara berlebihan, melainkan memandangnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan lapang dada. Ia tahu bahwa proses ini tidak mudah, dan mungkin akan memakan waktu, tapi dengan dukungan ibu, ia bertekad untuk melanjutkan langkahnya dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Sebelum malam berakhir, Arga duduk diam menghadap ibu dengan rasa syukur yang mendalam. Ia mengucapkan terima kasih atas pengorbanan, doa, dan segala cinta yang tidak pernah luntur meski dirinya sedang berada di titik terendah. Ibu membalas dengan senyum penuh harapan, meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu mendukung dan menyayangi tanpa batas. Momen itu bukan hanya tentang pengungkapan rahasia, tapi juga tentang meneguhkan ikatan batin yang selama ini menjadi kekuatan utama Arga. Setelah semuanya terungkap, pagi mulai mengintip lewat jendela. Arga merasa ada kedamaian yang baru, sebuah awal yang membawa kelegaan dan harapan. Ia tahu proses perbaikan masih panjang, dan banyak tantangan masih menghadang. Namun kini ia telah memegang kunci utama untuk bangkit, penerimaan, pengampunan, dan cinta tanpa syarat dari ibu yang menjadi fondasi jiwa. Dalam hatinya, Arga bertekad bahwa ia tidak akan membiarkan pengkhianatan dan kegagalan menghancurkan hidupnya. Ia percaya bahwa setiap luka adalah pelajaran, dan setiap jatuh adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Dengan semangat yang mulai membara, ia siap memulai babak baru, belajar untuk memimpin bukan hanya bisnismu tapi juga kehidupan dengan hati yang matang dan berani menerima kenyataan. Ia sadar,
Langkah terberat adalah langkah yang membawanya kembali ke rumah. Namun dari sanalah ia menemukan kekuatan untuk terus maju. Di pagi yang cerah, Arga terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia alami selama berbulan-bulan. Rasa lelah dan gelisah yang selama ini menguasai pikirannya mulai tergantikan oleh rasa ringan dan ketenangan yang tidak biasa. Di balik jendela kamar, matahari mulai menyinari halaman rumah ibu dengan cahaya hangat, seolah mengirimkan pesan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki hidup. Arga menarik napas panjang dan menatap langit, berusaha menyimpan harapan dan kekuatan yang ia temukan malam sebelumnya dalam sujud dan pelukan ibu. Setelah sarapan sederhana bersama ibu, mereka duduk bersama dalam keheningan yang damai. Arga merasakan bahwa pembicaraan dan penerimaan malam kemarin membuka ruang baru di hatinya yang rapuh. Ia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, entah pahit atau manis, adalah bagian dari proses pembelajaran yang harus dilewati. Hari itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam perjalanan panjang untuk bangkit dan memperbaiki semua yang telah hancur. Langkah paling nyata yang diambil Arga adalah menghubungi kembali beberapa orang yang dulu pernah menjadi mitra dan rekan bisnisnya. Sebelumnya, hubungan mereka renggang bahkan terputus karena kekecewaan dan rasa sakit yang diderita masing-masing pihak. Namun kali ini, Arga menghubungi mereka dengan sikap yang berbeda, lebih terbuka, jujur, dan rendah hati. Ia mengakui kesalahannya, mengungkapkan kerentanannya, dan meminta kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan yang pernah hilang. Respon yang didapat beragam. Ada yang ragu, ada pula yang memberikan dukungan meski dengan hati yang masih terluka. Tetapi ini bukan tentang cepat atau lambatnya hasil, melainkan tentang keberanian Arga untuk memulai proses rekonsiliasi yang selama ini ia tunda. Dalam kontak dan pertemuan-pertemuan kecil itu, ia belajar kembali tentang arti kemanusiaan dan kerjasama, bahwa membangun usaha bukan hanya soal angka dan modal, tapi juga soal hubungan antar manusia yang saling percaya dan bekerja bersama. Selain memperbaiki hubungan bisnis, Arga juga fokus untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia mulai mengikuti konseling dan pelatihan pengelolaan stres yang sangat membantunya mengendalikan perasaan dan pikirannya. Ia belajar teknik relaksasi, meditasi, dan manajemen waktu yang membantu menjaga keseimbangan mental dan fisik. Langkah ini penting karena dulu ia terlalu memforsir dirinya dan tidak pernah peduli pada kesehatan batin. Kini, ia tahu bahwa untuk bisa memimpin dengan baik, dirinya harus sehat secara utuh, jiwa dan raga. Ketika harapan baru mulai tumbuh, Arga juga berusaha membuka lembaran baru dalam kehidupan sosialnya. Ia kembali berinteraksi dengan keluarga besar, teman lama, dan komunitas yang dulu dijauhinya karena kesibukan dan beban pikiran. Kehadiran mereka membawa energi positif dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Ia mendapatkan dorongan yang meyakinkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, dan keberhasilan bukan sekadar pencapaian material, tapi juga kebahagiaan dan kedamaian dalam menjalani hidup. Salah satu momen penting dalam perjalanan ini adalah waktu Arga menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama ibunya. Ia mulai melihat sisi lain dari ibu yang selama ini terkadang terabaikan karena kesibukannya. Saat duduk bersama, berbincang ringan sambil menikmati teh hangat, Arga merasa betapa besar arti kehadiran keluarga dalam penyembuhan dirinya. Ibu tidak hanya menjadi sumber cinta dan pengampunan, tetapi juga motivator dan sahabat yang setia menyemangatinya. Arga juga mulai menyusun rencana bisnis baru yang lebih sederhana dan realistis. Dengan pengalaman pahit sebagai guru utama, ia kini lebih berhati-hati dalam mengambil risiko dan lebih teliti dalam mempertimbangkan setiap langkah. Rencana kali ini bukan hanya mengandalkan keuntungan cepat, tetapi membangun pondasi yang kuat dan bertahan lama. Ia melibatkan berbagai pihak dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, memastikan semua merasa terlibat dan bertanggung jawab. Ini menjadi pelajaran berharga dalam manajemen, yang membedakannya dari kegagalan dulu. Dalam proses membangun kembali usahanya, Arga sering mengalami pasang surut. Ada hari-hari ketika semangatnya tinggi dan ia merasa yakin akan masa depan. Tapi tidak jarang juga muncul keraguan dan rasa takut lama yang mengintai. Tetapi kini, berbekal kasih sayang keluarga dan kekuatan doa, ia mampu menghadapi semua gelombang emosi itu dengan lebih tenang. Ia menyadari bahwa proses bangkit bukanlah perlombaan cepat,
melainkan perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Penting bagi Arga untuk menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu istirahat. Ia mulai menyadari bahwa produktivitas yang tinggi tidak berarti mengorbankan kesehatan. Dengan mengikuti rutinitas yang lebih sehat, mulai berolahraga, makan teratur, dan tidur cukup, ia merasakan energi yang berbeda dalam tubuh dan pikirannya. Kesehatan menjadi aset utama yang harus dijaga agar mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan. Seiring waktu, perubahan positif mulai tampak. Bisnis yang dijalankan Arga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pelanggan lama kembali mempercayai produk dan layanan yang ditawarkan. Relasi yang dulu putus mulai diperbaiki dengan komunikasi terbuka. Arga merasa setiap langkah kecil yang diambil menjadi bukti nyata bahwa usahanya tidak sia-sia. Setiap usaha yang dia bangun kembali tidak hanya untuk keuntungan semata, tapi juga sebagai simbol keteguhan hati dan pembelajaran dari kegagalan terdahulu. Namun, di luar semua keberhasilan ini, Arga tetap rendah hati dan selalu ingat akan asal-usulnya. Ia tidak ingin terjebak lagi dalam kesombongan yang pernah membutakan matanya. Ia bertekad menjadi pengusaha yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak pihak, karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitarnya. Kesadaran ini lahir dari pengalaman pahit yang pernah membuatnya hilang arah hingga hampir gila. Pembelajaran terpenting bagi Arga adalah bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa besar kekayaan atau jabatan seseorang, tapi dari kemampuan untuk menerima kegagalan, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali dengan jiwa yang lebih matang. Ia merasa bersyukur bisa menjalani proses ini dengan penuh kesadaran, bukan sekadar usaha mengejar sukses duniawi. Kasih sayang ibu dan keluarga menjadi energi utama yang menggerakkannya untuk terus maju. Seiring hari berganti, Arga mulai menuliskan kisah perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku ini. Ia berharap pengalaman tersebut bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang menghadapi kesulitan dan kehilangan. Dalam tulisannya, ia menekankan pentingnya keteguhan hati, keikhlasan, dan pengampunan sebagai kunci untuk melewati masa-masa tergelap. Kini, Arga tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan baru, dan mungkin kegagalan yang lain. Namun, ia percaya dengan bekal pengalaman, cinta keluarga, dan tekad yang kuat, segala hal bisa dilalui. Ia siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak dan hati terbuka, siap membangun kembali mimpi-mimpi yang pernah terluka. Dalam hening sore itu, ia duduk di teras rumah, menatap langit luas yang berwarna jingga keemasan. Ia menghirup udara segar dengan penuh syukur dan menutup matanya, membiarkan damai yang baru mengalir dalam dadanya. Sujud yang pernah dilakukan bukan hanya menghapus luka, tapi juga menuntun pada pengertian sejati tentang arti kehidupan yang penuh warna, bertaubat, jatuh, bangkit, dan terus melangkah maju.